Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran IPS. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama faktor pendorong dan faktor penarik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan kembali belajar tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tahu nggak bahwa bangsa Portugis adalah bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara? Portugis berlayar ke Maluku di tahun 1512. Kedatangan Portugis untuk berdagang pala dan cengkih mulanya disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, kerajaan Ternate membentuk aliansi dengan Portugis. Aliansi artinya hubungan baik antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Portugis kemudian mendirikan benteng dengan maksud untuk menghindari serangan dari lawan kerajaan Ternate, yaitu kerajaan Tidore. Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Spanyol kemudian disambut baik oleh kerajaan Tidore. Sebagai imbalannya, Spanyol diperbolehkan mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan. Maksudnya, Spanyol memiliki hak untuk berdagang. Nah, selanjutnya kerajaan Tidore meminta bantuan Spanyol untuk menghadapi kerajaan Ternate yang mendapat bantuan dari Portugis. Spanyol dan Portugis bersaing karena keduanya ingin dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang kemudian persaingan ini selesai dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Sementara Portugis tetap tinggal di Maluku. Sikap bangsa Portugis di Maluku ternyata semakin sewenang-wenang. Portugis semakin memonopoli perdagangan, ikut campur pada urusan kerajaan dan menyebarkan agama Nasrani. Belanda mulai memasuki wilayah Indonesia pada tahun 1596, kemudian mulai menguasai Maluku. Kita masuk pada penjajahan Belanda. Nah, Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia. Rombongan Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia yaitu di Banten pada 27 Juni 1596. Rombongan ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Saat itu Portugis sudah berada di Banten. Terjadilah perseteruan antara Belanda dan Portugis. Tidak hanya itu, sikap Belanda yang serakah dan kasar membuat mereka tidak diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia. Akibatnya, Belanda terusir dari Banten. Tidak sampai di situ, Belanda datang untuk kedua kalinya ke Indonesia pada tahun 1598 di Banten. Saat itu, Banten merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Tujuan awal Belanda untuk berdagang berubah menjadi menjajah. Untuk memperkuat perdagangan, Belanda kemudian membentuk Persatuan Dagang Hindia Timur atau dalam bahasa Belanda disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie, singkatannya VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC didirikan dengan alasan menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Kemudian memperkuat pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari negara Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. VOC kemudian menjadi perusahaan dagang terkaya pada masa itu.
Sikap VOC yang memaksa untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC mendapatkan perlawanan rakyat. VOC juga menggunakan politik adu domba untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Namun pada akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tahun 1799. Penyebabnya yang pertama karena banyaknya korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Kemudian biaya pegawai yang sangat besar seiring dengan semakin banyaknya kantor cabang VOC. Kemudian besarnya biaya perang akibat banyaknya perlawanan. Pembubaran VOC juga dilakukan karena Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Kaisar Prancis yaitu Napoleon Bonaparte menganggap VOC ini bertentangan dengan paham kesetaraan dan kebebasan sehingga harus dibubarkan. Kemudian dia mengangkat Daendels sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia. Daendels mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk itu, Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya yang terbentang dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Agar jalan tersebut cepat selesai, ia memerintahkan untuk dilakukan kerja rodi. Apa itu kerja rodi? Kerja rodi adalah kerja paksa tanpa mendapatkan upah. Akibatnya, rakyat menderita dan banyak yang meninggal. Sikap Daendels akhirnya diketahui oleh pemerintah Belanda. Akibatnya Daendels kemudian dipanggil pulang dan posisinya digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Janssens berkuasa tidak lebih dari setahun. Setelah itu Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1930 sampai 1934, rakyat Indonesia mengalami sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, yaitu teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang ditetapkan Belanda. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara yang habis akibat perang. Akibatnya banyak rakyat yang menderita dan mati kelaparan. Sebaliknya, kas Belanda kembali terisi dengan adanya sistem tanam paksa ini. Ya teman-teman, kalian telah belajar bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang sangat lama. Bangsa asing pada mulanya datang untuk berdagang, namun dengan melihat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, ditambah sifat penduduknya yang terbuka dan masih tertinggal, timbul niatan untuk menjajah wilayah Indonesia. Bangsa asing dari Eropa yang pernah menjajah bangsa kita yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Semoga sekarang kita sudah menjadi rakyat yang lebih berkembang lagi, yang tidak tertinggal. Makanya kita harus perbanyak belajar agar kita tidak mudah dibodohi oleh bangsa lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.